Ya, pemirsa, artis Vanessa Angel bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Vanessa yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika mendapatkan asimilasi COVID-19. Artis Vanessa Angel keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Vanessa yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika mendapatkan asimilasi COVID-19. Hal tersebut atas dasar Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 tentang hak interaksi bagi narapidana dan anak dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Meski demikian, Vanessa tetap menjadi tahanan rumah. Selama menjadi tahanan rumah, Vanessa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran. Bila melanggar, asimilasi tersebut akan dicabut. Sementara Vanessa Angel akan mendapatkan bebas murni pada tanggal 17 Januari 2021 mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, setelah 24 jam diperiksa dalam kasus prostitusi online, artis dan selebgram TA diizinkan pulang. TA hanya diperiksa sebagai saksi dan tidak ditahan. Artis dan selebgram TA Jumat malam selesai diperiksa sebagai saksi dalam kasus prostitusi online. Usai diperiksa di Polda Jawa Barat, TA tidak ditahan karena polisi tidak menemukan unsur pidana. Namun polisi menahan 3 orang yang merupakan muncikari dalam kasus ini. CH dan AH berperan mencari pelanggan, sementara MR berperan menawarkan jasa secara online. Yang bersangkutan ini mempunyai jaringan yang sangat luas sekali, bisa dikatakan seluruh Indonesia. Jadi yang bersangkutan ini mempunyai kapasitas sebagai mucikari, ya, yang mempunyai wawasan luas dalam artian untuk jaringannya seluruh Indonesia. Tersangka mematok harga Rp75 juta untuk sehari kencan bersama dengan artis TA. MR diduga memiliki jaringan yang luas di kalangan selebritis karena telah beraksi sejak 2016. MR diduga memiliki jaringan yang luas di kalangan selebritis karena telah beraksi sejak 2016. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banyak artis dan selebgram yang terjerat prostitusi online ditengarai karena tuntutan gaya hidup mewah serta lemahnya ancaman pidana. Terlebih saat tertangkap, mereka hanya berstatus sebagai saksi. Sementara sang muncikari menjadi tumbal bisnis pemuja syahwat. Artis dan prostitusi seakan tak pernah selesai. Akhir Juli lalu, artis FTV berinisial VS harus berurusan dengan polisi karena dugaan prostitusi online. Ia diamankan di sebuah hotel berbintang di Bandar Lampung, berikut uang tunai Rp30 juta. Selain artis VS, polisi juga mengamankan 2 mucikari. Bulan Juli lalu, publik juga dihebohkan dengan penangkapan artis FTV VS. Kejadian tersebut terjadi hanya berlangsung 3 pekan saat publik geger artis Hana Hanifah tersandung prostitusi di Medan, Sumatera Utara. Hana Hanifah disebut-sebut mendapat uang Rp20 juta untuk memuaskan lelaki hidung belang di sebuah kamar hotel. Usai dilepas polisi, Hana menjelaskan perkara uang Rp20 juta lewat akun media sosialnya. Jadi apapun kelanjutannya atau pengembangannya, aku di sini tetap kooperatif gitu. Dan aku di sini mau klarifikasi lagi, untuk nominal itu sebenarnya tidak ada gitu. Penangkapan artis VS dan Hana Hanifah menambah daftar panjang artis yang terseret prostitusi. Mulai Vanessa Angel, Afrilia Sakila, Anggita Sari, dan Amel Alfi. Afrilia Sakila yang terjerat prostitusi awal tahun 2019 mengatakan, godaan uang menjadi alasan ia terjerumus bisnis esek-esek. Meski demikian, ia tak menampik banyak artis punya alasan lain. Pasti kan duit ya gitu kan, ya siapa sih cewek yang gak mau duit gitu kan. Itu karena kalau aku pribadi, aku orangnya ya inilah aku gitu kan. Ya aku kenapa begitu, ya mungkin aku kena ya butuh duit gitu kan. Mungkin kalau cewek-cewek di luar sana mungkin belum tentu mau mengakuin kalau mereka tuh melakukan hal seperti itu karena duit. Dan zaman sekarang banyak banget yang orang
menengah ke atas juga banyak ngelakuin hal seperti itu gitu. Nyaris hampir semua artis terjerat prostitusi bebas karena hanya menyandang status saksi, kecuali Vanessa Angel. Vanessa dianggap menyalahi undang-undang transaksi elektronik lantaran menyebarkan gambar tak senonoh dirinya kepada sang mucikari untuk selanjutnya dijadikan bahan promosi kepada lelaki hidung belang. Dalam kasus prostitusi, polisi hanya bisa menangkap mucikari karena tak ada kekuatan hukum yang dapat menjerat perempuan dan pria pemakai jasanya. Sementara untuk jerat pidana diserahkan ke peraturan daerah masing-masing. Di Jakarta, ada perda yang memungkinkan jerat pelaku terlibat prostitusi, entah perempuan atau pria pemakai jasa. Hukuman bagi pelanggar penjara 20 hari atau denda 500.000 hingga 30 juta rupiah. Tak ada hukuman tegas, dianggap biang keladi tak hadirnya efek jerat. Kita bisa lihat sendiri sebelum kejadian aku kan ada lagi gitu kan. Jadi ya kalau menurut aku selagi itu nggak ketahuan dengan harga budget yang mungkin aja, why not, kenapa enggak gitu kan. Jadi ya nggak kalangan artis juga dan model-model lain juga, bahkan bukan sejarah dengan model juga seperti itu juga gitu kan. Selain tak jera, mereka juga lihai memainkan strategi, memanfaatkan mucikari agar tidak masuk sel jika tertangkap. Modus yang sekarang dipakai oleh misalnya selebritas strata C ini adalah dia misalnya punya beberapa kontak, jadi nama saya masukin dong di list kamu gitu. Jadi kalau list A ini misalnya ada orang yang mau order, nama dia ada di sana. Jadi dia open BO-nya gitu, dia punya misalnya 4 kontak person, nama dia ada di sana gitu. Bahkan misalnya untuk yang transaksi yang dalam kota itu tadi saya bilang mereka udah misalnya store nama ke beberapa tempat VIP, tempat hiburan VIP di Jakarta, udah punya kontak person sendiri. Sementara itu, lembaga legislatif menilai perlu segera ada aturan tegas merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dianggap memperdagangkan mucikarinya gitu kan yang kena. Sedangkan si pelaku sendiri, sebut saja pelacurnya lah begitu, itu tidak bisa dikenakan karena dianggap korban. Nah, ke depan menurut saya RKUHP kita nanti kalau dibahas kembali ini harus tegas. Sebenarnya pasal perzinahan bisa menjerat pelaku prostitusi. Tapi Arsul menilai ada kendala karena harus ada aduan lebih dulu. Dengan demikian, kasus prostitusi, entah melibatkan kalangan artis atau tidak, masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini. Karena hukum lebih lemah dari godaan syahwat. Pemirsa, polisi menggerebek rumah yang menjadi gudang penyimpanan puluhan ribu benih lobster ilegal di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Benih lobster disimpan sebelum diselundupkan ke luar negeri. Bapaknya mana, Bu? Hah? Laut. Kapan pergi ya? Malam. Sebuah rumah semi permanen digerebek aparat Polres Tanjung Jabung Barat, Jambi karena dijadikan tempat penyimpanan benih lobster ilegal berskala besar. Petugas menemukan puluhan ribu benih lobster di belakang rumah yang disulap menjadi gudang penyimpanan. Benih lobster ini dimuat dalam puluhan box disimpan di dekat tumpukan buah kelapa sebagai penyamaran. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalamnya ada box isi benih lobster dan sebagian disimpan di belakang rumah warga. Kemudian kita laksanakan kegiatan penyelidikan lebih lanjut serta penggeledahan di rumah warga yang menjadi tempat penyimpanan. Namun yang memiliki rumah juga tidak berada di tempat. Selanjutnya kita amankan dulu kurang lebih 24 box benih lobster yang ada di dalamnya, yang jumlahnya mungkin diperkirakan 40 ribuan. 27 box benih lobster senilai 6 miliar rupiah diamankan dari 3 pelaku. Rencananya, benih akan dikirimkan menggunakan kapal cepat ke negara tetangga. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, warga menangkap buaya berukuran besar yang kerap memangsa peliharaan warga. Buaya jenis muara tersebut langsung diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Batam. Dengan menggunakan perangkat besi, warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berhasil menangkap buaya sepanjang 2,4 meter.
Buaya berjenis muara ini sebelumnya sering muncul dan merasakan warga serta para pekerja galangan kapal. Pasalnya, buaya ini juga kerap memangsa anjing penjaga. Setelah berhasil ditangkap, buaya ini kemudian langsung dievakuasi dari aliran sungai menggunakan alat berat dan langsung diserahkan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dimasukkan ke dalam penangkaran di Kota Batam. Dilakukan upaya perangkap. Sebelumnya banyak juga informasi terkait ada anjing yang di sana yang dimangsa oleh buaya, karena di sana kan anjing menggonggong terus banyak yang hilang karena buaya ini masuk ke dalam. Sejumlah warga dan pihak kepolisian kembali memasang perangkap besi guna menangkap buaya-buaya lainnya yang diduga masih banyak berkeliaran. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Polsek Tarapoci di Kota Makassar, Sulawesi Selatan heboh dengan kemunculan ikan lele berukuran besar ke dalam Mapolsek saat banjir terjadi. Diduga ikan lele tersebut terbawa arus banjir. Ikan di kantor. Video amatir ini merekam detik-detik saat sejumlah personil kepolisian menangkap seekor ikan lele berukuran besar yang masuk ke dalam Polsek Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan dilakukan setelah sebelumnya personil dihebohkan dengan kemunculan ikan lele besar berukuran 1 meter yang tiba-tiba masuk ke dalam polsek yang terendam banjir. Dari keterangan salah seorang petugas kebersihan, ikan tersebut diduga berasal dari salah satu got di sekitar polsek yang meluap hingga terbawa air dan masuk ke dalam polsek. Muncul pakai tel itu ada lubang kecil. Oh, dia langsung masuk ke sini, Pak ya? Jadi ditangkap sama anggota gimana? Anggota langsung ditangkap kepalanya. Oh, langsung ditangkap ya? Iya. Usai ditangkap, ikan lele tersebut selanjutnya disimpan di dalam tong sampah kosong untuk nantinya diberikan kepada warga yang membutuhkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyus Fin, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan yang tinggi selama 2 hari menyebabkan banjir di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ya, ribuan rumah warga terendam banjir setinggi hampir 2 meter. Banjir merendam 6 kelurahan dan 3 desa di Kecamatan Kota Pamekasan sejak Sabtu kemarin. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Patemon dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Warga terdampak banjir terpaksa dievakuasi tim gabungan TNI dan BPBD Kabupaten Pamekasan ke tempat yang lebih aman. Banjir disebabkan tingginya curah hujan selama 2 hari terakhir. Ribuan rumah di bantaran Sungai Semajit terendam. Banjir diperparah dengan pasangnya air laut. Semuanya Temon 1254. Kakak ya? Ya, jadi yang sekarang terendam sekitar separuh. Hampir 600 kurang lebih. Banjir juga genangi ratusan rumah di Desa Pangarengan, Kabupaten Cirebon. Ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir akibat hujan deras dan luapan sungai meluas ke beberapa desa. Selain permukiman, banjir juga merendam jalan penghubung antara kecamatan. Ketinggian air mencapai 50 cm, membuat kendaraan yang nekat menerjang mogok di tengah jalan. Bahkan sejumlah petugas dari kepolisian disiagakan mengingat air di jalan sudah mendekati jalur pantura. Tim Liputan iNews melaporkan. Densus 88 anti teror Mabes Polri menemukan bunker senjata milik tersangka teroris di Lampung. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.